Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang terhormat kepada Bu Niyani Nurhayani SHMH selaku dosen pengampun mata kuliah Hukum Acara Perdata dan teman-teman semua yang saya rindukan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Ulafa Fatma, NIM 11830201118, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas C. Baik, saya membuat video ini karena ingin memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dan di sini saya akan membahas tentang asas-asas hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu. Yang kedua, asas hakim bersifat pasif. Yang ketiga, persidangan yang terbuka. Yang keempat, kedua belah pihak harus didengar. Asas yang kelima yaitu putusan harus disertai alasan. Yang terakhir yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kalian penasaran dengan pengertiannya? Mari kita cek video selanjutnya. Jangan di-skip. Asas yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu. Yang dimaksud dengan asas ini adalah hakim menunggu para pihak untuk berinisiatif untuk mengajukan gugatan atau menunggu datangnya tuntutan hak, dan ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan. Maka dari itu, setelah para hakim sudah mendengarkan tuntutan para pihak, maka hakim memeriksa dan memutuskan putusan yang sesuai dengan tuntutan dan pemeriksaan hakim. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal ini, hakim dianggap tahu akan hukumnya atau yang sering disebut dengan ius curia novit. Apabila hukum tertulis tidak ditemukan, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas yang kedua yaitu hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pasif maksudnya hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, karena yang menentukan adalah para pihak sendiri. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam hal ini bukan berarti hakim tidak berbuat apa-apa. Sebagai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar. Hakim menentukan pemanggilan, menetapkan hari persidangan, serta memerintahkan mendatangkan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan. Hakim juga berwenang memberikan nasihat, mengupayakan perdamaian, menunjukkan upaya-upaya hukum, dan memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkara. Ini diatur dalam pasal 132 HIR atau 156 RBQ. Asas yang ketiga yaitu persidangan yang terbuka. Yang dimaksud dengan asas ini adalah persidangan boleh dihadiri oleh siapa saja, kerabat, saudara, atau teman para pihak penggugat atau tergugat.
atau para reporter untuk mencari berita tentang persidangan yang dilakukan. Dalam pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 yang menjelaskan sidang pengadilan dapat dihadiri, didengar, dan dilihat oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang memang dilarang oleh undang-undang. Tidak dipenuhinya asas ini berakibat putusan hakim menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar, dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Tujuan asas ini adalah menjamin pelaksanaan peradilan yang adil, tidak memihak dan objektif, serta untuk melindungi hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Asas ini membuka sosial kontrol dari masyarakat, yaitu dengan meletakkan peradilan di bawah pengawasan umum. Sekalipun demikian, tidak semua persidangan dilakukan secara terbuka. Ada pula persidangan yang dilakukan secara tertutup, seperti dalam kasus kesusilaan, perceraian, perzinaan, perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum dan rahasia negara, serta pemeriksaan anak di bawah umur. Asas yang selanjutnya yaitu kedua belah pihak harus didengar. Dalam perkara perdata, para pihak harus diperlakukan sama dan didengar sama-sama. Pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini berarti dalam hukum acara perdata, hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja, tetapi memberikan kesempatan pula kepada pihak lawannya untuk memberikan keterangan. Pemeriksaan bukti pun harus dilakukan di muka sidang, dihadiri oleh kedua belah pihak. Menurut hukum acara perdata, para pihak yang berperkara harus diberlakukan sama, adil, dan tidak memihak untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1. Kemudian Pasal 121, 132 HIR atau 145 dan 157 RBJ yang menjelaskan hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai sesuatu yang benar tanpa mendengar atau memberikan kesempatan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Demikian pula, pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri kedua belah pihak. Asas yang kelima yaitu putusan harus disertai alasan. Jika hakim sudah mendengar tuntutan para pihak, maka selanjutnya hakim memeriksa dan memutuskan perkara dengan adil dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang sudah didengar oleh semua pihak. Maka, asas ini menjelaskan adanya alasan-alasan hakim memutuskan perkara yang sudah diputuskan. Alasan yang dicantumkan tersebut merupakan pertanggungjawaban hakim atas keputusannya. Dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus disertai alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Asas ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan. Asas hukum acara perdata yang terakhir yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang pertama yaitu asas sederhana. Yang dimaksud asas sederhana di sini yaitu hakim memeriksa perkaranya dengan caranya yang jelas, mudah dipahami, dan tidak terbelit-belit. Hal yang perlu diperhatikan adalah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti. Pasti di sini yaitu tidak berubah-ubah dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana. Yang kedua yaitu asas cepat.
Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan. Artinya, setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan. Kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Sekalipun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil, dan teliti. Yang terakhir yaitu asas biaya ringan. Adapun pengertian ringan mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain, kecuali benar-benar diperlukan secara real untuk penyelesaian perkara. Menurut pasal 121 HIR ayat 1 menjelaskan penetapan biaya perkara dilakukan setelah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu. Maka ketua penentuan hari dan jam waktu perkara itu diperiksa di muka pengadilan. Dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikatakan bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan. Pasal 110 undang-undang ini juga mengatakan pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara. Undang-undang yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi adalah aturan pembayaran ringan untuk persidangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai asas-asas hukum acara perdata. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya, dan semoga bisa bermanfaat kepada yang mendengarkannya dan yang melihatkannya. Terima kasih kepada Bu Niyani Nurhayani. Saya harap kami bisa kedepannya kami bisa melaksanakan ujiannya dengan langsung dengan tatap muka. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.